Halo semuanya, saya Ferdian Rizky. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menerima JSON array dari file PHP ke dalam aplikasi Android kita. Oke, jadi kita di sini sudah mempunyai tabel yang akan kita pakai di video ini. Yang dimana di dalam tabel ini ada ID, name, dan salary dari 3 employee. Oke, pertama mari kita buka NetBeans. Kemudian source file, kita buatkan file PHP baru, kita namakan all_emp. Kita juga gunakan kode yang sama yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan mengetikkan ulang. Jadi saya tinggal melakukan copy paste saja. Oke, kita copy kode ini. Oke. Kemudian paste di sini. Di sini saya lakukan perubahan. Di sini kita perlu untuk menampilkan keseluruhan data yang ada di tabel IMP dengan query select bintang from IMP. SQL statement ini kita tidak memerlukan variabel lagi untuk mendefinisikan ID yang diterima. Kita tidak perlu melakukan function bind param ini untuk melakukan define variable tanda tanya yang merupakan variabel ID ya yang biasanya kita tambahkan. Oke. Jadi statement ini akan melakukan return beberapa baris atau row. Kita tambahkan variabel baru dengan tipenya array untuk membuat sebuah array. Dan kemudian untuk baris ini kita tambahkan while. Dan nantinya kita akan mendapatkan multiple baris atau multiple row, tidak hanya satu baris saja, oke? Dan kemudian di sini saya tambahkan array underscore push untuk menempatkan value variabel row ke dalam variabel array. Kemudian echo JSON encode array. Oke, mari kita jalankan program. Klik kanan, run file. Di sini kita mendapatkan error. Oh, ya oke. Jadi R-nya di sini double. Ya, kita hapus satu R-nya. Kemudian save. Mari kita lakukan reloading. Ya, kita berhasil mendapatkan semua data employee ke dalam JSON array. Dan juga kita perlu untuk mengganti URL localhost dengan IP address komputer kita. Oke. Dan kemudian kita kopikan URL ini ke project Android kita. Di video sebelumnya kita menggunakan contoh ini untuk melakukan return hanya satu employee saja. Jadi kita buatkan activity yang kedua. Bagaimana cara kita membuat suatu activity baru? Kita klik kanan, new, activity, empty activity, dan di sini saya namakan JSON activity. Oke, JSON act. Jadi di sini saya sudah membuat activity baru. Di sini saya akan menambahkan teks, yaitu hanya text view saja. Di sini saya akan menampilkan data di dalam text view ini. Jadi di sini saya tidak perlu untuk merubah ID-nya. Dan kemudian kita beralih ke file Kotlin. var URL dengan tipe data string yang value-nya adalah URL yang telah kita kopikan. var list sama dengan array list. Karena di sini kita akan menerima semua data atau value ke dalam variabel array ini. Value ini akan diterima dari JSON array. Oke, sekarang kita define var rq dengan tipe request queue sama dengan volley.new request queue dengan parameter this. Dan sekarang var jar, yaitu adalah variabel JSON array, sama dengan JSON array request. Di sini saya akan mendefine 5 parameter seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu request.method.get dan kemudian URL dan
Dan kemudian requestnya ini sewaktu-waktu jika program tidak menemukan JSON request null. Dan kemudian response dari aplikasi Android kita response.listener dengan parameternya response, dan juga response.error_listener dengan parameter error. Oke, di sini saya tambahkan space. Dan juga di sini saya tambahkan space. Nah, sekarang pada response kita akan tuliskan for x in 0 till response dot length -1. Di sini artinya kita akan melakukan looping dari 0 sampai ukuran dari array itu. Dan kemudian list, yaitu adalah variabel array list yang sudah saya define sebelumnya, dot add. Di sini karena kita perlu untuk melakukan print out nama employee, maka di sini saya akan tuliskan response dot get JSON object x dot get string, yaitu adalah variabel name. Ini akan menambahkan keseluruhan nama dari employee. Dan kemudian kita tambahkan plus string dash. Di sini saya gunakan untuk memberi jarak antara nama dan salary. Dan di sini saya tambahkan lagi untuk salary-nya response dot get JSON object x dot get string salary. Yang artinya di sini kita panggil objek dan kemudian return ke nama, panggil objek dan return ke salary. Setelah semua ini dilakukan, text view 2.text sama dengan oke. Ini adalah bagaimana cara kita untuk menambahkan data ke dalam text view. Jadi di sini saya perlu untuk mendeklarasikan for y in 0 till list dot size -1. Oke. Text view 2 dot text plus sama dengan list value dari x. Bukan x, sorry, di sini y. Dan di sini saya tambahkan string untuk memberi jarak. Oke, siap. Nah, jika yang diterima program adalah sebuah error, maka di sini text view 2.text sama dengan error.message. Dan kemudian kita koneksikan keduanya antara rq dengan jar, yaitu rq.add dengan parameternya jar. Jadi pada perulangan for ini dirasa sudah oke. Jadi kita tambahkan name dan salary ke dalam list. Nah, untuk kasus selanjutnya mungkin saya perlu untuk menambahkan perulangan yang lain, sehingga kita perlu untuk menambahkan kurung kurawal. Untuk for yang ini kita hapus saja dulu. Jadi di sini saya ganti dengan tanda kurung kurawal. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi value ini akan ditambahkan ke dalam list. Tetapi bagaimana jika kita menambahkan var result dengan tipe data string sama dengan empty string? Maka di sini saya ganti dengan result plus sama dengan, dan di sini text view 2.text sama dengan result. Oke. Jadi ketika kita menggunakan array ini, kita menggunakan satu variabel dan kemudian melakukan penggabungan atau concatenation semua dari nama dan salary ke dalam satu variabel. Dan di sini saya perlu untuk menambahkan plus /n untuk menambahkan multiple line. Nah, untuk melakukan running program ini, kita ubah dulu manifestnya, yaitu di file XML-nya. Di sini kita perlu untuk merubah lokasi dari filter intent, kita cut dan kita pindahkan ke sini. Oke.
Mari kita lakukan run program ini, app, dan kemudian running. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita sudah diberikan semua nama dan semua salary ke dalam text view kita. Nah, apa yang sudah saya lakukan sebelumnya di sini teman-teman, memindahkan activity yang pertama, karena 4 baris program ini adalah mendefinisikan activity pertama kita yang digunakan pada main activity. Dan kemudian saya tempatkan JSON egg yang ada pada activity yang kedua atau second egg. Yang artinya di sini second egg ini menjadi default activity kita. Jadi inilah akhir dari video kita. Kita sudah membahas bagaimana cara menerima JSON array. Sampai jumpa di video berikutnya.